sesuatu yang apabila adalah dua kullah atau lebih, fa innahu idza rafa'al hadatsa, maka sesungguhnya apabila ia dapat mengangkat hadas, la yuhkamu alaihi bil istimali, maka tiada dihukumkan atasnya dengan kemustakmalannya. Air ukuran 2 kullah jika diletterin itu buat letteran kita 216 liter, itu 2 kullah tuh. Kalau ditempatin sumpama kolom, maka kolom itu panjangnya, lebarnya, dalamnya 1 dirok. Dirok itu mabainal milfaq wa ru'usil asabi'il wusta. Dirok itu adalah bagian antara sikut sampai ujung jari tengah. Dirok namanya. Berarti ada gak 60 atau 50 cm? Ada 60 cm segini. Nah ini lebarnya 1 dirok, dalamnya 1 dirok, panjangnya 1 dirok. Kalau untuk ditempatkan di satu tempat, itu ukurannya 2 kullah gitu. Maka jika air itu dihukumkan 2 kullah, maka tidak dihukumkan atasnya air mustamal. Wa idza azalan najasa la yuhkamu bitanajjusihi, dan apabila mendapat menghilangkan najis, maka tidak dihukumkan dengan kenajisannya. Illa idza taghayyara bin najasati, kecuali apabila berubah dengan sebab najis itu. Wala yuhkamu bistimalihi aidan, dan tidak dihukumkan dengan mustakmalnya juga. Itu berarti udah bukan mustakmal, akhirnya air najis, bukan najis. Walau jumi'atil miyahul mustakmalatu, seandainya dikumpulkan air-air mustakmal, hatta sorot ma'an katiran, sehingga menjadi air yang banyak, kullataini fa'aktara, mencapai 2 kullah atau lebih, ada tahuron, maka air itu kembali menjadi suci dan mensucikan. 10 ember, ini mustakmal semua nih, 10 ember nih, atau 20 ember nih, mustakmal semua nih, lalu dituang ke 1 kolom sehingga menjadi ukuran 2 kullah atau lebih. Tadinya itu kalau dipisahin mustakmal, kalau digabungin menjadi air suci dan mensucikan. Wal ma'ul qalilu, dan air yang sedikit, alladzi uzilat bihin najasatu, yang dihilangkan dengannya najis, tahirun ghairu mutahhirin, adalah suci namun tidak mensucikan. Bisuruti, dengan syarat, an yakunal ma'u waridan, bahwa adalah airnya warid. Warid itu mengalir.
ada warid, ada maurud. Bikhilafi malau kanal ma'u maurudan, berbeda dengan sesuatu yang seandainya keadaan air itu maurud, ditempatkan. Apa contohnya? Ka'an wudi asyai'u fil ma'il qalili, seperti diletakkan sesuatu ke dalam air yang sedikit. Fa innahu yandusu bimujarradi mulaqatin najasati, maka sesungguhnya ia akan menjadi najis dengan semata-mata pertemuan najis itu. Kalau nyuci pakaian yang warid dan maurud, taruh pakaiannya dulu di ember, dialirin air, itu namanya warid. Ini mensucikan ini. Seandainya di pakaian itu ada najis, tapi syaratnya tetap air najisnya dihilangin dulu. Seumpama underwearnya perempuan yang sehabis head, dibersihin dulu itu. Dimaafkan kan apabila hilang warnanya, baunya, dan rasanya. Kalau rasanya aja masih ada, itu nggak dimaafin. Kalau ada bau dikit ataupun seumpama warna dikit, satu doang, dua-duanya dimaafin. Tapi kalau rasanya itu nggak dimaafin. Maka seandainya dia mau mencuci underwear yang terkena darah head itu, warnanya, rasanya, baunya dikucek dulu, baru ditaruh di bak. Kemudian air dialirkan. Nah itu namanya warid. Itu suci dan mensucikan. Namun seandainya jika embernya itu, baknya itu udah diisiin air duluan, lalu dimasukin pakaian di situ yang bekas ada underwear kena head, dimasukin di situ. Nah itu namanya maurud. Ketika sudah maurud, maka fa innahu yanjusu bimujarradi mulaqatin najasati, maka sesungguhnya air itu akan menjadi najis dengan sebab pertemuan najis itu. Itu namanya maurud. Paham ya? Jadi selama ini kita nyuci pakaian dulu apa air dulu? Pakaian dulu. Kalau emang pakaian dulu ditaruh di bak, baru air dialirin, itu benar. Tapi kalau baknya diisi air dulu, baru pakaian dimasukin, kalau pakaian itu ada najis sedikit, sedangkan seember itu, sebak itu kan airnya kurang dari 2 gelas, maka najis semua. Jadi hukum yang pertama suci mensucikan kalau warid. Tapi hukum yang kedua itu dapat menajiskan dengan sebab pertemuan air yang sedikit dengan najis. Dan itu hukumnya maurud. Air sedikit nih ditaruh di bak, pakaian dimasukin di situ. Seandainya underwear bekas head masih ada darahnya, dimasukkan di situ, najis semua ini. Pakaian yang kena di situ najis semua itu. Yang tukang nyuci bagaimana ini? Yang tukang nyuci di rumah begitu gak nyucinya? Kalau pakaian ini disiram, tapi kan dia benar bisa, Ya. Kata Imam Ghazali, kalau airnya itu lebih banyak dari pakaiannya, cukup. Nanti kan ada penjelasan yang kedua. Nah, syarat warid itu hanya sebagai bilasan yang pertama. Nah,
nanti tentunya ada kan dicuci lagi kan. Itu kan rendeman pertama, emang nggak gitu. Nanti itu yang kedua, tahapan yang kedua. Jadi nggak cukup direndam doang, nanti kan dicuci lagi, bilas lagi dengan air yang selanjutnya.